Ih, saya level masih. Puji Tuhan, ini satu hal yang penting. Pulang nanti ke rumah ingat, alami kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan apa? Setelah yang pertama muncul yang kedua, hiduplah saling mengasihi. The essence of life, inti kehidupan, esensi hidup. Saya hidup dalam kasih, mengalami kasih dari Allah. Dengan kasih hidup sederhana pun nikmati. Dengan kasih mau taruh tempe di rumah enak. Dengan kasih tempat di gunung rumah kita sendiri ya. Rumah bambu ya. Rumah kecil ya. Ayo, tidak masalah. Asal dengan kasih goyang-goyang itu rumah. Tidak ada tiang pancang yang bagus. Dengan kasih makin akrab kita saling berpegangan. Supaya tidak jatuh, asal dengan kasih. Sesudah itu, the essence of life, share, bagikanlah kasih. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12 kita baca. Satu yang inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi dua duanya. Jadi bukan hanya alami kasih, tapi bagikan kasih itu. Memang ini sesuatu hal yang tidak bisa disangka. Apa yang kita alami, hal itu yang kita berikan. Seorang anak yang dibesarkan dalam kebencian dan permusuhan, sulit dihadapkan. Dia menjadi anak yang ramah dan sangat very warmly welcome. Hangat menyambut semua orang di kantornya. Orang yang di rumah dibesarkan dalam permusuhan, persaingan, dia akan bertumbuh tidak sadar di kantor, lingkungannya dengan seperti itu. Anak yang dibesarkan selalu curiga, anak dicurigai terus sama bapak, dicurigai terus sama mamanya, tidak pernah dipercaya. Dia akan bertumbuh dengan orang, gak pernah melihat orang secara percaya. Tetapi anak yang penuh dikasih, penuh harap, penuh dipercaya, dia akan bertumbuh dengan bagus. Disitulah Tuhan sangat sabar. I have done my best until to the fullness. Saya melakukan semua sampai saya mampu. Enjoy my life and now share it among yourself. Itulah yang dikatakan Yesus. Luar biasa ya. Seumur hidup, mari kita bikin rumah kita sekolah kasih. Suami ngomong sama istri, aku masih gagal, maafkan aku. Ya. Istri berkata kepada suami, aku juga gagal Bapak, maafkan aku. Ya. Ulang tahun 27 tahun kami kemarin 25 Juni. Tidak ada yang boleh datang. Istri saya itu unik, merayakan ulang tahunnya 25 Juni pas dengan pernikahan. Dia tidak mau ramai lain sama saya. Kalau bisa seluruh dunia datang ke rumah saya. Kalau istri saya dia datang. Dia mau loneliness, solitude. Akhirnya saya berkata sama saudara-saudara mau datang. Unang, muda. Ikut baju-baju kami masih coba. Dia nak pola dia nak sahna. Dia mau. Setelah kita berdoa, kita menikmati curhat satu dengan lain. Saya pegang kaki. Saya berkata, Mama, makin tua kita ya, makin kompak kita ya. Emang kita gak kompak ya? Ya kompak. Ini ingat loh, anak makin gede, semua nanti perlahan-lahan pergi dari rumah. Kalau kita gak kompak, tiap hari kita ketemu berkelahi. Ngirinya yang berdua. Ayo, ya, kita makin kompak, berdua saling kompak. Puji Tuhan, Allah memberi kasih. Sekarang bagikan kasih itu. Saya berdoa Tuhan Yesus seumur hidup beri saya energi mengasihi istri saya. Apalagi kita banyak lagu-lagu Batak yang bagus ya. Saya cuma itu
biasa. Nasona dohita dunia salih aura tuh. Wah, itu kan tidak terlalu mahal itu. Kita dari Danau Toba di hotel Toledo atau apa, sambil kalian minum kopi nyanyilah kalian. Doi nasari matua saya ingojoku. Kau udah begini percaya, semua teman selingkuh kamu. Suami sudah nikmat sekali. Mana ada laki-laki kayak suami yang menyayangi? Mana ada perempuan seperti istri yang menerima engkau letak dengan ngorok-ngorok? Ya, wah, luar biasa. Bagikan kasih itu. Yohanes 14:1 berkata apa? Kita mundur sedikit. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia yang menasihati. Barang siapa menasihati, ia dikasihi oleh Bapa. Aku pun mengasihi dia dan menyatakan diri. Jadi sebentar kita pulang, kita ini suami istri nggak biasa pegangan tangan, coba dibiasakan. Memang kalau berbiasa, waktu bapak pegang tangan ibu itu akan agak risih, dilepaskannya. Ya ibu, kali kedua pegang lagi, agak pegang sedikit. Oh betul, atar mau kan, soalnya drastis. Mau deh, alih somal begitu kan? Dimulai, betul. Ketika kita berkata kasih harus tadi, imperatif, bukan fakultatif. Kasih suatu perintah dari yang divine, karena dia perintah harus dilakukan. Tetapi bukan hanya itu. Kasih itu the essence of life. Dengan kasih keluarga bahagia, suami istri bahagia, anak ketika diberangkatkan dengan kasih enak. Seorang bapak berkata, tidak pernah anakku bisa tidur sebelum ku pegang kepalanya, ku doakan, ku cium dia. Saya berkata, ingat, jam berapapun anakmu kau pegang, kau doakan, kau cium, instingnya merasakan. Dia akan besar dengan pribadi yang kuat. Saya bersyukur memiliki mama yang luar biasa. Sampai sekarang foto mama saya dekat di kamar saya. Kadang-kadang kalau saya rindu, saya pegang-pegang hidungnya. Seperti biasa, seperti kalau dia hidup, saya begini. Omakku udah muncul, omakku burutan kangon, nada kok, airnya, senang. Jadi saya menikmati sekali. I miss her. Ya sudah, maka sudah pergi mama tua, ada mama muda di samping, ada istri kan begitu. Jadi kalau istri saya diusap-usap, saya malam-malam saya berkata, mamaku dulu begitu. Nah, sering-sering lakukan. Diusap-usap. Sampai saya tertidur. Baru kau nanti pergi lagi ke kantor. Hari Senin, kadang-kadang dia pulang lunch, dia pulang dekat ke rumah. Ya, saya tidur, lalu dibaringkan di saya. Lalu kemudian dia pergi. Bagus. Hidup ini nikmat. Bagus. Pasti. Bagus. Dan itu semua orang menikmati. Saya kasih beberapa contoh. Bukan hanya seorang orang tua memegang anaknya. Saya mendengarkan kisah-kisah seorang teman yang terjadi sebuah kedutaan. Bagus pekerjaan. Dia berhenti karena bapakku sangat membutuhkan aku. Mamaku sudah meninggal dulu. Setelah berdoa panjang lama, saya tahu momentum terjadi sebuah kantor kedutaan ini sangat mahal. Tapi papaku masa tuanya, saya ingin menunjukkan I love him very much. Seorang anak umur remaja, dia menaiki gunung. Ketika dia menaiki jalan berbukit-bukit, seorang melihatnya. Dia berkata, kasihan kamu, siapa yang kamu gendong itu? Dia sudah besar, suruh jatuh. Orang ini dengan pahit remaja ini berkata, ya terima kasih, tapi tak enak. Lalu dia lanjutkan,
menggembel. Kelihatan begini kamu suruh dia jangan. Dia minta maaf. Maaf, terima kasih nasihatnya. Ini adikku. Saya tahu dia tidak kuat mendaki. Aku capek, ternyata, tapi aku bisa melakukan. Indah sekali hidup ini. Saya harap kita pulang. Kita lihat diri kami. Adakah abang, adakah adik, adakah pak tua, bapak tua, tulang dan tulang siapa yang butuh perhatian kita, doa kita. Memang ya, apalagi Jakarta. Jakarta itu jaraknya jauh. Semua yang berani mengasihi harus berani repot-repot. Betul? Semua yang mau mengasihi harus berani dalam tanda kutip berkorban. Itulah kasih. Tinggallah dalam kasih dan hiduplah saling kasih. Mari kita berdoa.